Tampilannya udah nongol lah. Udah, Pak. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas tentang housekeeping management ya. Kamu kan dari rooms, seyogianya menjadi spesialisasi kamu nantinya ya ke depannya. Oke, kita mulai. Nadia bisa tolong bantu baca, Nadia. Baik, Pak. Housekeeping literally refers to the upkeep and maintenance of cleanliness and other in a lodging establishment like in hotel, apartment, condominium, resort, dormitory, or hospital. Housekeeper is one who is responsible for administering housekeeping maintenance and for ensuring that everything is in order and that all occupants are made comfortable, safe, and protect from disease-causing bacteria. Oke ya, jadi housekeeping ini satu departemen yang terpenting juga karena image hotel juga salah satunya ditentukan oleh kebersihan. Gimana kebersihan itu menjadi tanggung jawab dari housekeeping ya. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, suara saya jelas? Jelas, Sir. Jelas, Pak. Apalagi di masa pandemi ini yang namanya housekeeping, ada tambahan pekerjaan lagi ya, yaitu diantaranya untuk memastikan bahwa semua kamar itu sudah didisinfektan ya, sudah steril. Di beberapa global brand itu kita menggunakan namanya infrared ya. Jadi alat untuk mengecek kebersihan dari linen. Selamat pagi, Pak Dino. Oke, langsung aja ya. Jadi untuk mengecek kebersihan dari linen itu menggunakan infrared. Dari infrared itu ketahuan tuh kalau ada spot, ada semacam bakteria dan sebagainya ya. Nah ini adalah tambahan-tambahan pekerjaan nih karena untuk hotel brand ya yang besar ya sih. Kalau saya lihat yang hotel-hotel lokal masih belum, tapi kedepannya itu ini menjadi suatu keharusan kan, karena sekarang orang lebih merasa nyaman ya kalau hotel atau brand tersebut memberikan suatu edukasi, pengertian atau pendidikan bahwa di hotel tersebut semua semua prosedur protokol kesehatannya dijalankan ya, terutama di housekeeping nih. Jadi beberapa hotel ya, terutama di global brand itu kita setiap 2 jam sekali itu kita membersihkan area masing-masing gitu. Malah sekarang kita membuat seperti kayak orkestra gitu ya. Jadi 2 jam sekali nanti ada dari housekeeping atau dari front office misalnya di lobby gitu ya, dia membunyikan lonceng, artinya itu jam untuk 5 menit untuk kita bersih-bersih. Nah itu akan menjadi suatu kayak orkestra gitu ya, dan dilihat oleh tamu, dan diharapkan itu menjadi juga suatu gimmick ya atau promotion bahwa hotel tersebut selalu menjaga itu, karena setiap per 2 jam sekali dijaga ya. Malah menurut WHO itu harus 1 jam sekali tuh dibersihkan ya di area umum ya, di area publik gitu ya. Oke, kita lanjut. Saya minta Dania ada ya, bisa dibaca. Baik, Pak. Housekeeping usually covers the following area: guest rooms, alleyways and corridors, lobby, public rooms and restaurant, office, stairways, windows, stores, concessionaires, consignor shops, grounds, linen and laundry area. Ya, jadi selain kamar, housekeeping juga tanggung jawab untuk seluruh area hotel, termasuk publik, tadi koridor tamu, koridor back office juga tanggung jawabnya si housekeeping ya, lobby terutama ya. Karena kesan pertama itu nanti itu kan di setiap hotel ada namanya guest comment ya. Guest comment ada yang diadain oleh hotel tersebut atau menggunakan third party, pihak ketiga. Jadi nanti akan ada rating dari guest comment. Salah satunya kebersihan nih. Kalau kebersihannya jelek, apalagi sekarang udah digital ya, semua orang bisa membaca gitu review tamu. Nanti akan menjadi masalah kalau kita punya hotelnya banyak komen negatif ya di cleanliness ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nggak ada, Caroline bisa baca.
Baik, Pak. Scope of housekeeping. The responsibilities of the housekeeping department include the following: guest room maintenance, cleanliness and ordinals in the guest room, furnishing the room with necessary amenities and supplies such as bed, linen, appliances, and attending to service requests of house guests, keeping the area free of safety hazards. Oke, jadi seperti saya sampaikan di dalam protokol kesehatan sekarang ini tambahannya adalah saya pernah share yang Ecolab itu ya, COVID-19 ya. Udah saya share belum di pertemuan pertama tuh? Sudah, Pak. Nah, ya. Nah, di situ kamu bisa lihat bahwa chemical apa yang dipakai gitu ya. Tapi memang kalau Ecolab kan mahal ya. Tapi at least chemical jenisnya disesuaikan ya dengan kondisi sekarang. Karena kan sekarang dengan pandemi seperti ini kita ada ketakutan gitu ya, kalau kamar nggak bersih. Malah beberapa tamu kadang-kadang minta special request sebelum datang, dia minta kamar yang jarang dipakai orang, yang udah di deep cleaning dan sebagainya ya. Nah, kayak sekarang kan ditambahan jadi sekarang di semua kamar itu kita tidak boleh ya menyimpan kayak brosur-brosur gitu yang mudah dipegang tamu gitu, kan akan berbagai tamu megang gitu. Jadi kalau menurut protokol kesehatan itu jadi di kamar itu clean gitu, bersih, nggak ada kayak brosur, either room service menu juga kita nggak simpan di dalam itu. Sekarang kita semuanya menggunakan QR code ya. Jadi kalau tamu mau order makanan tinggal di scan QR code-nya, di situ ada menunya apa aja. Nah kalau di brand besar itu kayak di kami gitu ya, nanti tamu itu punya namanya guest experience tools. Jadi di gadgetnya dia bisa minta apa aja gitu, tapi kita masih dibatasi pada member ya. Jadi kalau member dari Marriott itu, waktu kamu check-in itu, kalau kamu mau minta sleeper, nggak usah telepon ke housekeeping, kamu pakai handphone kamu aja, nah, ditulis di situ misalnya need 2 bottles atau sleeper, 2 botol mineral gitu, yang complimentary atau apa, itu langsung kesebar ke seluruh tim housekeeping plus housekeeper sampai ke GM gitu ya. Kalau GM akan melihat kalau memang si housekeeping belum follow up gitu. Kalau misalnya nggak di follow up itu nanti akan langsung alert ke GM. Jadi GM tahu kenapa housekeeping nggak follow up gitu ya. Nah terus modelnya itu kayak kamu tahu Gojek kan ya. Jadi siapa yang nangkap duluan itu akan dapat poin tuh nantinya. Jadi kalau kamu jadi room boy nih ya, ada tamu minta sleeper gitu, yang ngetik nanti siapa yang membaca dulu, yang mengkonfirm dulu. Tapi biasanya kita akan mapping ke floor terdekat ya supaya nggak ini. Jadi kalau floor terdekatnya belum respon, dia akan the next level floor-nya gitu. Nah, tools ini bagus tapi mahal ya. Tapi maksudnya si tamu itu tidak susah-susah untuk minta sesuatu itu harus telepon atau apa, langsung aja dari situ. Dari situ akan terlihat ini udah di follow up berapa menit, yang follow up siapa. Nah nanti front office harus closing tuh, dia harus konfirmasi ke tamu apakah permintaannya sudah sudah direspon oleh housekeeping gitu kan. Nah ini namanya guest experience ya, atau guest certification lah gitu. Jadi kita harus zaman sekarang itu kita harus bisa memberikan sesuatu yang lebih ke tamu, karena itu menjadi daya tarik hotel kita gitu lah. Nanti itu mulai dari tamu arrival ya. Jadi misalnya kamu Nadia gitu ya, kamu mau check-in di hotel saya, nanti kalau ada emailnya, waktu reservation ada emailnya, kita akan pre-arrival meeting. Kita akan kirim surat dulu dari front desk, Dear Miss Nadia, katanya kami senang menerima bookingan Anda yang akan stay di kami tanggal segini gitu. Dan kita ngasih tahu juga cuaca di lokasi kami adalah segini, sebaiknya menggunakan baju yang karena resort gitu ya, menggunakan yang bla 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 sebagainya. Jadi si tamu itu udah di-maintain sebelum datang, udah disapa sama tim reservation. Terus tamunya datang itu kita udah preparing namanya kunci, kalau masih pakai kunci ya. Kalau kita member kita udah nggak pakai kunci lagi, mobile key ya namanya. Jadi istilahnya waktu kamu check-in kita udah ngirim QR code-nya, jadi kamu udah waktu di check-in kamu udah langsung bisa buka kamar dengan handphone, bisa buka kamar, bisa buka gym, bisa buka ruang meeting dengan handphone gitu ya. Nah itu sekarang kelebihan di beberapa brand tuh udah mulai menggunakan yang namanya guest experience tools ya.
Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ayo, siapa yang mau nanya? Yang nanya dapat game. Pak, Ya. mau nanya Kak. Pak, tadi kan Bapak bilang penggunaan sinar infrared ya Pak ya? Nah itu apakah di hotel Indonesia udah banyak diterapkan Pak? Di brand besar itu kayak kita ada pakai. Itu alatnya kayak pulpen kecil gitu kan. Kayak pulpen kecil. Jadi kamu kayak center gitu lah. Kamu tinggal center itu punya linen. Itu tuh kelihatan sampai bakteri kecil tuh kelihatan gitu. Nah di Amerika itu sekarang itu justru wartawan ya terutama. Kalau dia wartawan stay di hotel bagus, hotel besar, dia bawa itu tuh. Nanti kalau jelek, ya itu kan menjadi poin bagi itu ya, apa namanya, poin negatif bagi hotel tersebut gitu. Nah sekarang kita udah dilengkapin itu tuh. Jadi si housekeeping supervisornya itu waktu ngecek kamar dia tinggal muterin ini. Kalau ada spot-spot kelihatan gitu. Kalau mata ini nggak akan kelihatan. Kalau pakai itu kelihatan sampai yang kecil-kecil gitu kelihatan. Ya kadang-kadang kita juga suka susah ya namanya laundry-nya dari luar suka masih ada spot-spot. Tapi at least maksudnya tidak ada kayak apa ya yang nempel-nempel yang enggak inilah gitu. Khawatirnya kan penyakit gitu ya. Jadi kita benar-benar kita harus dicekin. Makanya sekarang kita nyiapin kamar tuh lama gitu loh. Jadi kalau kamar tamu mau moving room tuh kita cas sekarang. Karena untuk nyiapin satu kamar itu butuh ekstra energi sekarang gitu. Sudah dibersihin, housekeeping harus mastiin semuanya udah desinfektan, udah di infrared bersih, baru kita jual gitu. Tapi itu untuk hotel-hotel yang brandnya gede ya. Kalau yang hotel lokal mungkin belum sih. Ada lagi mau nanya sama Nadia? Terima kasih Pak Dino. Kalau nggak ada selanjutnya. Selanjutnya Sally bisa baca saya. Maintenance of public areas. Maintaining the clean lines and order lines in all public areas which include lobby, corridors, function rooms, ground, etc. Maintaining the upkeep of the surrounding of the building by keeping it clean and free of litters. Maintaining an attractive landscape to enhance eye appeal. Keep the public areas free of safety hazard. Undertaking minor repair like busted bolts, broken furniture, and etc. Okay, thank you. Jadi hotel itu kan setiap hari datang tamu. Ada cuaca yang kurang bagus, mungkin ada angin, ada segala macam. Jadi area itu benar-benar memang harus bersih ya. Terutama problem tuh kalau yang hotelnya resort ya. Resort banyak luas lahannya, banyak pohonan kan, daun-daun dan sebagainya. Kita kadang-kadang dulu tuh saya di hotel di Bali itu ya, punya gardener itu bisa nyampe 10 orang, 20 orang karena areanya sangat besar gitu. Apalagi kalau ada golfnya gitu. Jadi memang housekeeping itu nanti sebagai departemen yang juga jumlah staffnya atau manning-nya cukup banyak ya. Jadi dibutuhkan suatu leadership dari seorang housekeeper. Kalau hotel bintang 5, director of housekeeping, dia punya beberapa housekeeping supervisor atau floor supervisor yang maintain supaya ini benar-benar bisa terjaga ya. Oke, sekarang saya minta Bona bisa baca Bona. Bona. Maintenance of linen laundry service. Collecting and delivering laundry items for house guests or in-house occupants. Washing, drying, and ironing guests. Laundry as well as linens used in banquet function, food service, and guest rooms, mending service. Oke, jadi sekarang beberapa hotel bintang 4 ke bawah udah nggak punya laundry sendiri ya. Rata-rata udah di outsourcing ya. Karena investasi buat bikin laundry itu sangat mahal ya, bisa di atas 2 miliar ya kalau hotelnya lengkap dari mulai washer, tumbler, terus flat ironing dan sebagainya itu ya. Itu investasinya sangat mahal gitu. Sedangkan dia hanya untuk melaundry kepentingan tamu. Jadi kayaknya lebih
murah untuk di outsourcing gitu ya sekarang. Jadi banyak hotel udah melakukan outsourcing. Namun beberapa bintang 5 masih mempertahankan karena dia pengen menjaga kualitas ya. Karena kalau di outsource laundry kan kadang-kadang bergabung sama hotel lain ya. Jadi ada bisa ketukar namanya towelnya, ketukar linennya, itu memungkinkan walaupun kita udah marking ya, udah dikasih nama misalnya Marriott atau Accor atau Ibis atau, tapi tetap kadang-kadang ketukar juga gitu loh. Nah, untuk menghindari itu bintang 5 masih mempertahankan ya. Dia punya laundry gitu ya. Oke, saya minta siapa nih? Denny. Bisa baca, Den. Baik, Pak. 1. Washing is Swan's repair and inventory of employees' uniform. 3. Installation, cleaning, and maintenance of furniture and facilities. 5. Provision of special service like babysitter, mending, polishing, shoes, etc. Oke, jadi laundry juga prepare untuk seragam karyawan ya. Jadi karyawan hotel masuk setelah ini ngambil ke setelah absen ngambil seragam di uniform room, terus ke locker dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kayak kitchen atau engineering itu laundry harus bekerja bisa 2 kali. Misalnya kitchen ketumpahan sayur lah yang warna kuning, atau anak engineering kena oli gitu ya. Nah itu tugas yang berat bagi si laundry ya, makanya sekarang di outsource aja lah gitu ya. Terus dia juga harus nyiapin kayak tadi ya, tempat buat apa sih yang baby coach itu ya, buat anak-anak tuh yang apa namanya baby coach itu apa, tempat tidur anak tuh yang kecil itu ya, baby coach sebagainya. Nah ini cerita tentang housekeeping organization ya. Jadi housekeeping organization dalam konteks yang mungkin ini sekitar bintang 3 ke 4 ya. Jadi biasanya executive housekeeper levelnya ya. Kalau di bintang 5 biasanya director of housekeeping gitu ya. Dia mempunyai ada housekeeping supervisor, ada public area. Nah, kalau dia punya linen atau laundry, dia ada attendant-nya. Tapi kalau nggak ada outsourcing, dia punya attendant untuk runner ya, untuk stripping sama ngirim linen ke floor sama ke kamar ya. Nah, ini adalah struktur organisasi. Nah, kalau kamu berkarir misalnya nanti dari housekeeping, misalnya semua orang berkarir di hotel dari bawah dulu ya. Biasanya dari room boy, naik supervisor, naik housekeeper. Nah, kamu alangkah baiknya nanti kalau ada posisi udah kayak housekeeper, kamu harus belajar lagi front office-nya supaya nanti naik jadi room division manager. Room division manager harus belajar F&B, belajar sales, belajar accounting supaya naik jadi GM. Itulah karir pet di hotel ya. Sebenarnya karir pet di hotel itu bisa cepat, tergantung dari kamunya, kemauan mau belajar, kamu giat bekerja, kesempatan untuk menjadi GM atau level apapun sangat memungkinkan gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau dalam hotel yang kecil ya levelnya tadi ada housekeeping manager atau executive housekeeper ya, tapi yang besar nanti saya sebut aja director housekeeping ya. Oke, saya minta siapa nih? Andrean, bisa baca Andrean. Housekeeping department staff, room attendant, associate job position, turn down attendant, house assistant, job purpose, to clean and prepare guest room. Room attendant may come some or the entire putus ya. Oke, ada yang tahu artinya turn down nggak? Yang pernah training di housekeeping siapa? Ada yang tahu turn down apa? Yang di housekeeping kamar sebelum tamu tidur, Pak. Oke, apa aja biasanya dijawabin berada? Waktu kamu turn down apa aja? Huh? Amenities, Pak. Terus apa lagi? Terus langsung ke kamarnya setelah bawa amenities, Pak. Terus ngasih sesuatu di bed juga. Di bed itu di bawah tempat tidur yang dilipat itu, Pak, di selimut yang dilipat 90 derajat itu dikasih sleeper, Pak. Oke.
Dulu kamu di mana trainingnya Misal housekeeping? Dulu housekeeping trainingnya di mana kamu? di Novotel saya, Pak. Hotel ya. Jadi kalau di beberapa besar kita turn down itu kadang-kadang ya kalau levelnya bintang 5 ada yang ngasih wine, ada yang ngasih coklat gitu ya di bednya gitu ya untuk sama ucapan mulai dari room boy, kadang-kadang GM dan sebagainya ya. Jadi ini kerjanya dari room boy, kamu kan dari housekeeping udah dari room seharusnya sudah tahu lah ya. Terus saya minta tadi ini yang belum ya. Jordi. Preparing to start, prepare trolley, prepare chemical and cleaning product, prepare linen, getting started, check paperwork for any departure, check if room is vacant, and if so, start with it or according to hotel occupancy and policy, knock before entering and allow sufficient time for guests to answer. If guest is in the room, ask for an appropriate time for cleaning. Ya. Nah, tapi di aturan baru di protokol kesehatan ini kita nggak boleh ngebersihin kamar kalau tamunya ada di dalam ya. Nanti kita info apakah mau dibersihkan sekarang. Kalau bersihkan sekarang berarti tamu bapak atau ibunya harus di luar atau untuk menjaga karena ini kita akan disinfektan kan ya supaya kamarnya benar-benar bersih terus nggak keganggu tamunya juga ya. Jadi ini udah tau lah kamu kerjanya ini ya, kita prepare mulai dari yang kecil, troli, bla 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 ya, nanti tinggal dibaca aja. Oke, saya minta Sally. Yes, sir. Cleaning and preparing guest room. Prepare beds, make beds for customer use. Prepare the bed so that it is ready to be used. Ensure that when appropriate, mattresses have been turned. Ensure that the bed base, bed head, linen, and bed covering are clean and undamaged. Make the bed with the correct linen and bed covering according to whether the customer is a new or stay-over guest. Ensure that corners are folded properly. Always pay attention for stains or hair. Sudah? Sudah, Pak. Ya, jadi seperti tadi kan ada tambahan infrared. Jadi selain itu kita harus pastiin juga kamar itu bebas dari debu ya, free of debris, mulai dari di headboardnya, di linen udah pasti, terus juga towel, kadang-kadang towel itu suka dari outsourcing laundry masih agak-agak basah gitu, terus dicek ya, kadang-kadang kita karena ngejar waktu mulai pada ke bawah lagi, main setup aja gitu, nanti tamu ngerasa nggak nyaman gitu ya, kayak gitu. Jadi housekeeping itu benar-benar satu cerminan hotel gitu. Kalau housekeepingnya bagus, clean banget, cleanliness-nya terjaga itu sepanjang hotel itu akan jadi bagus gitu. Mungkin makanannya agak kurang enak kalau ketutupan gitu. Oke, kita minta sekarang Henny. Handle linen and bed covering. Handle linen. Remove all linen and coverings from bed. Handle and store dirty linen and covering. Collect and transport clean linen and coverings. Deal with any linen or covering that do not meet the required standard in line with suitable workplace procedure. Secure linen store again and not intrusion access. Unauthorized access. Oke, ada yang tahu nggak berapa sih parnya linen di hotel? Biasanya 3 atau 4, Sir. 3 atau 4 ya. 3 itu jadi di mana aja? Ada yang disimpan, ada yang dicuci, dan ada yang dipakai. Ya, jadi hotel itu harus memperhatikan parnya ya. Jadi kalau parnya kurang,
nanti tamu atau kamar yang udah siap dijual jadi nggak bisa dijual hanya gara-gara kurang face towel, kurang bed towel dan sebagainya. Jadi harus di make sure bahwa komposisi antara jumlah kamar sama jumlah jumlah linen, towel dan sebagainya itu parnya ya lebih baik, lebih banyak, lebih bagus ya. Tapi minimal itu 3 ya. Jadi supaya barangnya linen itu cepat tidak gampang rusak gitu. Ada yang tahu nggak umurnya linen atau towel berapa bulan kira-kira dari awal beli sampai rusak itu berapa lama? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau kita beli linen itu umurnya rata-rata 18 bulan ya sampai 2 tahun ya. Kalau yang standarnya linennya sesuai dengan standar brand hotelnya gitu ya. Biasanya kalau udah 2 tahun tuh kita hotel udah melakukan pergantian ini ya linen dan sebagainya ya. Jadi ada umurnya masing-masing, nggak bisa kita pakai terus sampai warnanya abu-abu gitu ya, nggak bisa gitu ya. Oke, saya minta siapa nih? Denny udah ya tadi, Denny udah. Baca deh. Clean windows and glass surface. Remove soil eggs from windows, glass surfaces, and vacate of building surfaces, including frames and curtain wheeling using the appropriate cleaning products. Identify and report defects or unsquared windows, glass surfaces, and vacate to the appropriate person. Always ensure windows and balcony doors have a sticker with logo clearly visible at eye level for safety purpose. Jadi kadang-kadang beberapa kamar kan ada balkonnya ya. Kalau high rise building, gedung yang tinggi itu kita harus bikin stiker juga untuk biasanya kita kunci ya. Terus kalau di situ ada stiker jika memerlukan harap menghubungi housekeeping. Tapi kita harus bikin disclaimer juga gitu, jangan sampai nanti ada tamu yang mau bunuh diri atau apa kita disalahin bahwa di situ bahwa dia harus tanda tangan dulu membuka kunci balkon, terutama gedung-gedung tinggi ya. Tapi sekarang gedung tinggi udah jarang dipakein balkon karena bahaya. Nah, juga kita sebagai housekeeping harus bisa memaintain. Kalau bayangin kalau kaca hotel kamu penuh dengan kaca gitu ya, buildingnya itu full kaca. Berarti itu minimal setahun sekali itu 2 kali ya, 2 tahun sekali, dua kali setahun sorry. 2 kali dalam setahun kita harus bersihin tuh ya. Nah, biasanya kita pakai third party itu, pakai orang yang bisa bersihin pakai gondola gitu ya, karena untuk bersihin kaca itu kita harus punya sertifikasi K3 ya, keselamatan kerja gitu ya. Jadi nggak semua housekeeping bisa ini karena ini khusus ya. Ini biasanya kita pakai outsourcing. Kalau nggak kita biasanya sih dulu kalau nggak pakai gondola pakai kayak Spiderman gitu, jadi kayak orang anak pencinta alam gitu ya. Dia diikat di atas terus nanti berpindah dari itu. Kalau nggak punya gondola ya kadang-kadang ada satu hotel yang nggak punya dudukan gondolanya di atas, jadi problemnya susah nggak ada dudukannya gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, bisa lanjut ya. Nah ini kami tolong baca aja. Nah ini yang laundry juga nanti tadi sudah diinfo bahwa kalau kita nggak punya outsourcing laundry, tapi kita ada linen attendant ya, dia yang maintain uniform, maintain linen, towel dan sebagainya. Supaya, dan dia melakukan inventory ya di akhir bulan itu bahwa supaya parnya tetap terjaga ya. Oke, ini tadi kan linen terdiri dari sheet ya, blanket, bedspread, itu yang kamu yang di housekeeping atau room seharusnya sudah tahu ya bagian-bagiannya. Nanti kita ada inventorinya ya per 6 bulan, mana yang sudah lusuh, sudah nggak bisa dipakai, discolor, itu kita lakukan permintaan penggantian
barang baru ya, yang namanya operating equipment gitu ya. Jadi, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Pada diem aja nih kelasnya. Ada yang mau nanya nggak? Oke, ini semua maintenance itu di hotel itu nanti setiap housekeeping waktu terima kamar kita ngecek ternyata ada beberapa kamarnya yang out of order gitu ya, misalnya problem dengan sipil, dengan engineering gitu ya, misalnya mampet lah, lampu putus lah, TV-nya channelnya berantakan. Nah, biasanya housekeeping diapain nih kamarnya kalau gini statusnya? Ada yang tahu statusnya dirubah jadi apa? Jadi OO, sir. Jadi OO ya, out of order ya. Nah, out of order itu umurnya berapa hari? Harus diperbaiki. Biasanya kita ngasih waktu 2x24 jam ya untuk engineering. Misalnya ada kerusakan, tapi kalau engineering nanti lapor, oh, ini nggak bisa, harus lebih dari 2 minggu, maka kita harus dikeluarkan dari inventory kamar ya, supaya karena kamarnya nggak bisa dijual gitu ya. Tapi ada beberapa brand yang nggak boleh dikeluarin, kecuali kalau dia renovasi selama 1 tahun, berarti kamarnya di-OO-kan selama 1 tahun atau dikeluarkan dari inventory ya, dari hitungan kamar yang ada gitu ya. Nah, ini adalah juga salah satu cara memanage, karena nanti kan dengan kamarnya banyak, tapi banyak kamar yang bisa dijual, okupansinya jadi rendah. Tapi kalau kamarnya dikurangin, okupansinya mungkin jadi bisa lebih tinggi ya, kayak gitu. Nah, terus hotel juga harus bikin yang namanya RPM, ada yang tahu istilah RPM? Yang tahu RPM yang training di housekeeping apa RPM? Coba RPM, ada yang tahu nggak? RPM itu Room Preventive Maintenance ya. Jadi dalam 1 tahun itu kita harus puter. Jadi semua kamar itu harus bisa dilakukan namanya Room Preventive Maintenance. Di Room Preventive Maintenance yang masuk siapa aja departemennya? Ada yang tahu? Di dalam RPM apa aja, tanggung jawabnya siapa aja? Yo. Housekeeping, engineering, sama ini Pak, front office Pak, biasanya Pak. Terus kalau security masuk nggak? Untuk ngecek sprinkler, ngecek apa sih namanya, smoke detector gitu. Jadi kadang-kadang kita tambahkan juga security untuk make sure gitu, walaupun itu kerjanya engineering, tapi untuk nge-double check, jadi ada orang yang benerin, ada yang ngecek. Terus sekarang juga masuk IT ya, untuk ngecek bandwidth-nya, apa sih namanya itu, access point-nya ya, supaya make sure internetnya semua kamar itu sama gitu ya. Karena di beberapa brand besar itu kita menjanjikan nggak ada problem ya, jadi kamu masuk, naik lift, naik apa tuh tetap terkonek ke internetnya gitu. Itu ada jaringannya sendiri gitu ya. Oke. Nah, ini kamu baca aja lah ya. Ini juga linen attendant, jadi kerjanya nanti ngirim barang-barang yang membantu housekeeping untuk ngirimin linen, bat towel dan sebagainya supaya kamar cepat cepat disiapkan untuk itu ya. Oke, saya 8:45 saya harus ada VIP ya, saya harus welcoming. Jadi kami tolong baca aja ini. Ada yang tanya nggak sebelum saya akhirin? Ya, kerjanya housekeeping supervisor itu salah satunya adalah mengecek pekerjaannya room boy ya. Biasanya room boy kalau kamarnya sudah ready, dicek dulu oleh supervisor. Nanti supervisor juga kadang-kadang harus dicek lagi kalau sama executive housekeeper kalau tamu-tamu VIP ini. Seperti saya mau datang tamu VIP, kamar udah dicek sama executive housekeeper. Nanti saya terakhir ngecek sebagai GM, ngecek yang terakhir gitu ya. Jadi make sure semua orang ngecek kamarnya gitu ya. Jadi apalagi VIP ya, itu harus benar-benar kita cek ya, VIP terutama. Yang mau nanya nggak sampai di sini? Saya Nambe dari Rooms. Oke, nanti karir path kamu melalui housekeeping dulu, mungkin atau housekeeping supervisor untuk menjadi executive housekeeper. Dan setelah menjadi executive housekeeper atau mulai dari housekeeping supervisor pun kamu udah mulai diajarin masalah finance ya, atau accounting ya. Kamu harus tahu cara
menghitung room expenses ya. Jadi nanti dihitung untuk menyiapkan satu kamar itu dibutuhkan biayanya berapa. Mulai dari gajinya si room boy gitu ya. Room boy kan gajinya misalnya kalau di Palembang UMK-nya berapa? UMK di Palembang berapa ya? Ada yang tahu nggak UMK Palembang berapa? 24 Pak, nggak salah Pak. Berapa? 24 Pak. 2,4. Nah, jadi ngitungnya gini. Jadi kalau room boy itu kan misalnya membersihkan satu shift 20 kamar gitu ya. Jadi gajinya dia kan sebulan 2,4 ya. Dibagi jumlah hari kerja dia 25 hari. Katakanlah 24 bagi 25 misal gitu ya. Misalnya 100.000 lah gitu ya. Itu jadi seharinya 100.000 dibagi 20 kamar. Jadi satu kamar itu membutuhkan gaji room boy misalnya 20.000 gitu ya. Terus nanti air itu rata-rata orang mandi berapa kubik? Ada yang tahu nggak kira-kira orang mandi pakai shower berapa kubik airnya? Jadi orang mandi itu rata-rata di 60 meter kubik ya. Jadi nanti dihitung 60 meter kubik itu harga per meternya berapa? Misal pumpnya di Palembang misalnya 1 meter kubik misal harganya 1.500 ya tinggal kali 600 meter kubik dikali 1.000 gitu. Misalnya 600 tadi kan gajinya 20.000 ditambah air ditambah listrik nanti dihitung berapa watt satu kamar itu gitu loh. Terus amenities-nya apa aja dihitung kosnya berapa. Jadi nanti kita hitung untuk menjual kamar superior itu misalnya harga kamarnya 500.000 itu expense yang terbentuk atau cost yang terbentuknya mungkin sekitar 100.000 gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu ke sales kamu nggak boleh jual harga di bawah 100.000 karena untuk nutupin cost sama expense aja di 100.000 gitu ya. Jadi nanti kita bikin bottom rate-nya mungkin harganya 200 gitu. Jadi dia si sales bisa jual paling rendah serendah-rendahnya 200. Itu dasarnya dari mana ya? Dari tadi hitungan room expense-nya ya. Jadi kamu harus bikin room expense setiap tahun itu berapa UMK-nya, berapa harga listrik per meter per kWh, berapa harga air per meter kubik, terus amenities-nya, terus biaya laundry-nya dan sebagainya ya. Nah, itu adalah nanti kalau kamu menjadi supervisor udah belajar itu, kalau udah jadi housekeeper harus ngerti gitu cara ngitung berapa sih expense di room gitu ya. Terus berapa sih nilai yang harus kita siapin untuk pencadangan linen, kapan kita harus order linen, order bat dan sebagainya ya, bat towel dan sebagainya. Ya, ada yang pertanyaan nggak? Ada yang menanya sebelum saya akhiri? Saya harus ketemu VIP. Ada yang menanya? Cukup, Pak. Ada. Kalau nggak ada nanti biasa setelah ini quiz nanti diserahkan jam 7 sebelum mulai kuliah di hari berikutnya ya. Jadi ini pertanyaannya jangan lupa di email ke sini. Subjeknya jangan salah ya. Tulisannya Poltek Palembang gitu. Nama kelasnya sama mata kuliahnya karena saya sudah bikin automatic folder ya. Jadi kalau udah subjeknya benar, subjek emailnya ya udah benar, nanti akan masuk ke foldernya. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanya, saya akhirin dulu ya karena saya harus ketemu VIP. Pak Heni hadir, Pak ya. Oke. Oh ya, sorry sebelum kita tutup, tolong ini dong apa namanya itu? Dibuka kameranya, tolong dipoto ya. Berada ya katanya kelasnya. Atau siapa yang pegang itu yang bisa foto? Tolong fotoin ya. Nadia bantu screenshot ya Pak. Siapa sorry? Nadia Pak. Ya udah siapa aja lah ini. Nanti di share di grup ya Nat. Baik Pak. Yang nggak masuk siapa berarti hari ini ya? Yang nggak masuk siapa berada? Halo. Kalau Zoom kita nggak masuk Hafiz, Raffi Hafizur Rahman, Pak, Rio Martin. Dan Hafiz, Rio, siapa lagi sorry? Hafiz, Rio Martin, siapa lagi? Dua aja. Revika, Pak. Siapa? Revika, Editria Asmara, Pak. Sorry, siapa? Revika, Pak. Revika. 3 orang ya? Iya, Pak. Tarisa, Pak. Clarissa. Tarisa.
Tarisa. Oke. Ya, udah difoto, Nat? Belum, Pak. Soalnya Fitri belum on cam. Oh, on cam, Fit. Nah, dia mulai screenshot, Pak. Ayo, cepetan, Fit. Saya harus welcoming, guys. Udah, Pak. Oke, thank you ya. See you next, apa ya? Kamu tuh kelas apa? Lupa ya, Jumat sama Kamis ya? Iya, Pak. See you next Thursday ya. Thank you. Thank you, Pak Dino. Thank you, Pak. Yuk, 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 yuk.